meminta waktunya sebentar. Waalaikumsalam Bu Muniro, selamat malam juga. Apa nih yang ingin Ibu sampaikan malam-malam begini? Ya, di sini saya ingin melakukan coaching, tetapi saya membutuhkan seseorang untuk bisa menjadi pengamat atau observer dalam kegiatan yang akan saya lakukan. Oh begitu, baik Bu Muniro. Tapi waktu kita nggak banyak ya. Mm-mm. Kira-kira apa nih tujuan dari percakapan kita hari ini? Saya menginginkan Bu Novi bersedia menjadi pengamat atau observer dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Oh gitu. Menurut Bu Munirah, apa saja nih yang bisa saya nilai dari kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan? Kalau menurut saya, yang bisa dinilai dari kegiatan coaching yang akan kita lakukan ini adalah kompetensi saya dalam mendengarkan aktif dan memberdayakan kunci untuk mencari solusi sendiri dari permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Wah, bagus sekali itu Bu Munirah. Nah, di antara yang Bu Munirah sampaikan tadi, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi yang saya sampaikan tadi, Bu. Oh gitu. Baik kalau kayak gitu. Di antara semua yang kompetensi yang Bu Munirah sampaikan tadi, bagian kompetensi mana nih yang ingin secara spesifik diobservasi? Hmm. Saya ingin kompetensi memberdayakan kucing untuk mencari solusi sendiri dari permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan berbobot melalui alur cerita itu yang diamati secara spesifik, Bu. Oh, jadi Bu Munirah ingin memberdayakan Koci untuk mencari solusi sendiri dari permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan berbobot melalui alur tirta ya, Bu? Begitu ya? Oh, iya, seperti itu, Bu Novi. Nah, kira-kira nih, indikator keberhasilan ketercapaian tujuan dari pengembangan yang Ibu Munirah inginkan ini seperti apa? Indikator keberhasilan ketercapaian tujuan dari pengembangan yang saya inginkan adalah saya ingin memberdayakan Koji untuk mencari solusi sendiri dari permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan berbobot melalui alutita dari kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Oh begitu. Baik Bu Munirah, kalau gitu semoga kegiatan coaching yang akan Bu Munirah lakukan hari ini dapat berjalan lancar ya, sesuai dengan yang Ibu harapkan. Nah selanjutnya silakan sekarang Bu Munirah untuk melakukan kegiatan coaching. Baik, Bu Novi, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Nila, selamat sore. Hai, waalaikumsalam. Iya, selamat sore Ibu Siti. Ya, Ibu Siti, maaf ya. Kemarin saya telepon, tidak tahu kalau Ibu Siti sedang di luar. hmm. Oh iya, nggak apa-apa Bu Nila. Oke, apa nih yang ingin Ibu ceritakan di sore ini? Begini Bu Siti, saya ingin bercerita apa yang saya alami baru-baru ini. Mm-mm. Oh iya, silakan Bu Nila. Ada apa? Saya itu mempunyai siswa yang luar biasa aktifnya, Ibu. Hmm. Setiap hari selalu berulah dan Oh, selalu ada korban teman yang disakiti. Dan hmm. ketika ada teman yang disakiti tersebut, maka di situ saya selalu dapat WA pribadi dari orang tua murid yang tersakiti. Mereka itu melapor, Bu, meminta perlindungan dari saya dan bahkan mengancam kalau hal itu terjadi kembali, maka orang tua itu akan datang ke sekolah untuk melabrak anak yang super aktif tersebut, Bu. Oh, baik Bu Nila. Tapi kita cuma punya waktu pendek nih. Kira-kira Bu Nila ingin mendapatkan apa dari percakapan kita hari ini?
Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Bu. Oh, gitu. Baik, Bu Nila. Kira-kira kesempatan apa yang Bu Nila miliki sekarang untuk menyadarkan salah satu anak didik Bu Nila tersebut yang tadi dikatakan sangat aktif di sekolah ya, Bu, yang menjadi backmakernya kelas. Iya. Betul sekali, Bu. Mungkin cara saya adalah berbicara dari hati ke hati kepada orang tua wali murid yang aktif tadi ya, Ibu. Iya. Kemudian meminta waktunya sebentar kali ya untuk datang dan duduk bersama saya, menggali segala permasalahan anak ketika di rumah. Jadi saya juga ingin tahu sistem pembelajaran atau kebebasan yang di rumah sejauh apa sih, seperti itu. Dan untuk orang tua murid yang menjadi korban juga akan saya mintai pengertian dan pemakluman atas perilaku anak-anak yang usianya mungkin masih membutuhkan arahan ya, Bu, karena SD. Oh, begitu. Terus menurut Bu Nila, pemahaman yang seperti apa yang Ibu Nila harapkan terjadi pada orang tua murid? Pemahaman yang saya harapkan itu adalah memberi perhatian kepada putranya ketika di rumah. Dari perhatian ini sedikit demi sedikit mengubah sistem kebebasan perilaku yang dilakukan di rumah. Lalu diharapkan juga ini dapat memberikan pengertian arti teman di sekolah itu apa sih. Nah, agar teman di sekolah itu merasa nyaman, aman, dan baik saat belajar bersama, begitu, Bu. Kalau permasalahan orang tua murid yang Bu Nila harapkan tersebut ada di level 10. Sekarang pemahaman orang tua murid Bu Nila saat ini kira-kira berada di level berapa ya? Mungkin beragam ya, Bu Siti. Orang tua pelaku ini, kekerasan ini kan berada di sekitar level 5. Karena kesibukan beliau, Bu, yang notabene itu seorang dokter, dua-duanya Ibu. Sehingga tidak ada waktu ketika di rumah untuk memberi perhatian kepada anaknya. Kemudian untuk orang tua murid yang menjadi korban ini, mungkin kisaran 6 atau 7, di mana mereka ada yang memang memaklumi akan sifat anak-anaknya, seperti itu. Oh, kondisi mereka beragam. Kalau level 10 mungkin agak sulit Bu Nila untuk menginginkan orang tua murid Bu Nila paling tidak berada pada level berapa? Saya menginginkan orang tua murid saya itu paling tidak di level 8 deh, level di mana mereka itu sudah mulai memahami bahwa sistem pengasuhan antara di rumah dan di sekolah harus seimbang. Kemudian perhatian di rumah jauh lebih banyak waktunya. Dan pemberian pemahaman arti teman seperti apa, itu ya Bu ya mungkin. Gitu ya. Lalu kekuatan atau kelebihan apa yang Bu Nila miliki sekarang untuk dapat memahamkan orang tua murid tersebut, Bu? Sebuah kepercayaan mungkin ya Bu Siti, dari kepala sekolah tentunya, kemudian saya seorang guru yang sudah lama diberi kepercayaan menjadi wali kelas dan pilihan kepala sekolah untuk menangani anak-anak yang super ini. Karena Bu, jadi kelas yang paling super diberikan kepada saya. Karena dari kelas sebelumnya ini, anak-anak ini kan sudah teridentifikasi akan keaktifannya. Nah, sehingga saya itu diusulkan untuk menangani kelas ini. Baik Bu Nila. Lalu kira-kira hambatan atau kendala apa yang menyebabkan Ibu sulit memberikan pemahaman kepada orang tua murid Bu Nila tersebut? Ada beberapa hambatan dan tentunya ada kendala, Bu. Di antaranya itu wali murid yang aktif ini kebetulan mempunyai sifat yang sedikit keras kepala, Ibu. Sedikit keras juga kepada anak dan kemudian acuh tak acuh terhadap permasalahan anaknya.
Begitupun untuk orang tua murid yang menjadi korban, juga kebetulan mempunyai sifat yang tidak mau menerima, tidak mau mengalah seperti itu. Gitu ya. Oke, Bu Nila. Lalu apa rencana Bu Nila untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu tadi orang tua murid peduli dan perhatian kepada putra-putrinya. Rencana saya mungkin yang pertama adalah berkoordinasi ya Bu dengan kepala sekolah terkait permasalahan saya ini. Kemudian yang kedua saya akan mengadakan pertemuan atau dalam hal ini adalah konseling kepada wali murid, baik orang tua murid yang aktif tadi maupun yang menjadi korban tadi. Gitu ya. Lalu, adakah prioritas atau strategi yang ingin Bu Nila lakukan dalam menghadapi kondisi ini? Ada Bu, prioritas dan strategi yang ingin saya lakukan itu adalah melakukan pendampingan individu kepada murid dan mendekati dari hati ke hati orang tua murid. Oh, begitu ya, Bu ya. Lalu, kapan Bu Nila akan melaksanakan strategi tersebut? Rencana saya sih akan saya laksanakan dalam minggu ini, Bu. Gitu ya. Lalu, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana Bu Nila tersebut? Ukuran keberhasilan ya Bu ya, mungkin gini, anak-anak saya atau anak didik saya ini bisa belajar dengan nyaman dan terwujudnya solidaritas pertemanan yang tinggi, sehingga tidak ada lagi tuh kekerasan di dalam kelas seperti itu. Oh gitu. Lalu, lantas bagaimana cara Bu Nila mengatasi gangguan selama melaksanakan rencana aksi tersebut? Memaksimalkan kesempatan konseling tadi ya Bu, dan mungkin home visit. Oh begitu ya. Oh ya. Coba sekarang apa komitmen Bu Nila terhadap rencana Bu Nila ini? Komitmen saya adalah saya akan bersungguh-sungguh melaksanakan rencana aksi sampai tujuan saya tercapai, Bu, yaitu kenyamanan belajar anak di kelas. Gitu ya. Coba sekarang siapa saja yang dapat membantu Bu Nila dalam menjaga komitmen tersebut? Kepala sekolah, waka kurikulum Bu, karena berkaitan dengan pendidikan, dan waka kesiswaan mungkin ya Bu. Oh gitu ya. Lalu bagaimana tindak lanjut yang Bu Nila lakukan setelah sesi coaching ini? Tindak lanjut saya setelah coaching ini adalah betul-betul melaksanakan rencana saya, yaitu konseling tadi Bu, dan pendekatan. Konseling ke orang tua murid dan pendekatan ke anak-anak didik tentunya. Wah, bagus sekali ya Bu Nila ya. Saya sangat mendukung loh Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Siti atas dukungan dan mungkin coachingnya hari ini ya. Semoga tujuan yang saya harapkan di awal percakapan tadi dapat tercapai. Iya Bu Nila. Dan pas sekali Bu Nila, waktu kita sepertinya sudah cukup. Iya Ibu Siti. Oke, terima kasih Siti. Sekali lagi mohon maaf dan Assalamualaikum Bu Siti. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore juga Bu Nila. Baik, Bu Siti Munirah. Alhamdulillah ya kegiatan coaching Bu Siti dapat berjalan lancar ya. Iya Bu Novi, Alhamdulillah. Ya, oke Bu Munirah. Apa nih tadi yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching bersama Bu Nila tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Apa nih Bu? Oh iya, ya Bu Novi, yang saya lakukan adalah melakukan coaching untuk menerapkan alur tirtanya Bu.
Oh begitu ya, jadi menerapkan alur tirta pada saat melakukan coaching ya. Iya. Baik Bu Munirah, kalau begitu izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan dari kegiatan coaching yang sudah Bu Munirah lakukan tadi ya. Tadi Bu Bu. Munirah menyampaikan sudah menerapkan alur tirta ya Bu. Iya. Alur tirta di sini seperti yang kita ketahui, yang pertama yaitu tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, pada tujuan, yaitu tadi untuk menyampaikan tujuan coaching, menurut saya tadi Bu Munirah sudah melaksanakan tujuan itu. Sudah disampaikan oleh coach juga secara jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi ya. Kali ini permasalahan yang dihadapi adalah ketika menghadapi anak yang aktifnya super tadi ya Bu ya, Iya. begitu. Nah, itu sudah Ibu laksanakan tadi, sudah disampaikan tujuan dari coachingnya untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian untuk identifikasinya yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Tadi juga sudah saya lihat dalam kegiatan coachingnya Ibu tadi, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan nih yang dapat membuat coach ini menyadari tadi bahwa memahamkan orang tua yang saya tangkap tadi ya untuk melaksanakan bahwa sistem pengasuhan anak di sekolah dan di rumah itu harus seimbang tadi ya. Ya, sudah disampaikan seperti itu. Nah, ini sudah pertanyakan oleh Bu Munirah. Nah, ini termasuk pada kompetensi memberdayakan coach untuk menemukan solusi sendiri melalui pemberian pertanyaan berbobot ya. Kemudian untuk rencana aksi, tadi juga saya lihat Bu Munirah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka juga dan umpan balik nih mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Dalam hal ini tadi yang saya tangkap tadi itu koordinasi dengan Kepsek atau kepala sekolah ya, kemudian mengadakan home visit ya, kemudian konseling dengan wali murid dan juga pendekatan ke anak didik. Nah, ini sudah keluar nih dari coachnya tadi rencana-rencana yang akan dilaksanakan dan dikerjakan secara maksimal. Kemudian untuk tanggung jawabnya juga tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen dari coach dalam menjalankan rencana aksinya. Tadi coachnya Bu Munirah menanyakan tentang komitmen nih terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach ini menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil dan akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ya, mungkin dalam minggu ini gitu ya tadi ya Bu. Nah, itu tadi hasil pengamatan saya selama kegiatan coaching Ibu Munirah dengan Bu Mila tadi sudah berlangsung. Dari pengamatan saya sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan begitu Bu Munirah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Ya. Iya, sama-sama Bu. Nah, selanjutnya nih Bu, saya mau tanya lagi nih. Dari hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan sama Bu Munirah? Dari hasil coaching tadi, saya ingin lebih mengembangkan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan berbobot, Bu, secara sistematis sehingga mampu memperlihatkan alur tirta dengan lebih jelas. Oh begitu ya, jadi ingin mengembangkan kompetensi dalam membuat pertanyaan yang berbobot begitu ya Bu, Iya. supaya terlihat nih alur tirtanya biar lebih jelas. Jadi pertanyaan ini disusun juga secara sistematis. Wah itu bagus sekali Bu, saya sangat mengapresiasi ya, sangat mengapresiasi hal ini. Nah semoga kegiatan coaching berikutnya yang akan dilaksanakan Bu Munirah dapat